waktu kita memilih bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan, itu kan yang diambil itu adalah dari bahasa Melayu. Tetapi itu bahasa Melayu pasar. Kalau bahasa Belandanya itu berabeltal, itu basa uraan itu. Maka sekarang ini bahasa Indonesia itu bisa nek tinggo padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jamaah Ma'iyah dan siapa saja yang mengakses video ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berguru kepada Mas Manu yang sudah pernah juga kita bertemu dengan beliau. Saya menyebut beliau ini profesor ilmu murni. Jadi profesor yang punya pengetahuan sangat luas terhadap asal-usul kehidupan. Kalau secara formal beliau ini seorang filolog ya. Sebagaimana kita ketahui kan manusia ini membangun kebudayaan kan asal mulanya adalah kata. Ya. Asal mulanya adalah sebutan atau nomenklatur atau apa itu ya. Jadi al-asma kalau dalam bahasa Arab. Kita akan tanya kepada Mas Manu dan saya akan menahan diri supaya Mas Manu sebanyak mungkin bisa mengajari kita. Terutama ini Mas, saya itu sebagai orang Indonesia itu merasakan atau kalau secara ilmu paling pol asumsi ya, belum hipotesis apalagi rumusan berdasarkan penelitian. Tapi saya merasakan kok kita ini sebagai bangsa itu serba magel atau serba mogol atau kalau bahasa Jawanya salah kedaden. Salah kedaden itu kita masak apa kok jadinya apa gitu loh. Jadi kita itu serba ndak matang. Ya. Ilmu pengetahuan dan pendidikan ndak matang. Olahraga ndak matang, kesenian ndak matang. Kita tidak bisa menghadirkan pendekar-pendekar Indonesia ke kancah dunia. Dan bahkan mungkin agama aja menjadi tidak matang di sini gitu loh Mas. Saya kemudian mengacu kepada apa kita dulu itu salah lahir ya. Jadi apakah ada sesuatu yang keliru pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan pada waktu 17 Agustus 1945 itu. Nah, tapi intinya adalah menurut Mas Manu yang mengerti asal-usul dari segala macam proses antropologi, sosiologi atau apapun ya dalam pengenalan Mas Manu, ini apa toh yang salah pada bangsa kita ini? Kok salah kedaden dulu? Apa ini yang keliru apanya? Apa pemahaman ilmunya keliru, apa mentalitasnya cacat, apa spiritualitasnya tidak efektif atau apa? Pokoknya di dalam urusan seluruh karakter bangsa kita ini apanya yang salah kira-kira Mas? Kok kita jadi begini, seperti kita ketahui bahwa dulu kita itu hidup di lingkungan dalam hal pengetahuan itu kan dia dikelola oleh para Brahmana. Iya. Nah, salah satunya itu yang penting itu adalah pengelolaan ilmu bahasa. Nah, di dalam tradisi Brahmana itu kan pengajaran bahasa itu kan berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Kalau Brahmana itu mengajarkan itu untuk bahasa-bahasa Austronesia ya seperti Jawa, seperti Sunda, Bali, kemudian Batak, kemudian juga Bugis. Itu yang pertama-tama itu yang penting itu adalah apa? Etimologi. Jadi etimologi itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena etimologi itu adalah sumber dari asal-usul segalanya. Jadi etimologi itu kepastian pengertian atau makna dari sebuah kata Mas. Iya, itu. Kalau epistemologi lebih detail lagi gimana Mas? Itu nanti tingkat lebih kemudian ya. Iya. Itu kalau kemudian setelah itu yang diajarkan oleh orang Austronesia. Kalau yang bahasa-bahasa yang kita bagi dua, fleksi dan infleksi. Kalau yang infleksi seperti bahasa kita itu yang diajarkan masalah morfologi.
Jadi kita mengerti tentang awalan, kemudian sisipan, akhiran. Dan akhiran itu menjadi sangat penting itu loh. Kemudian setelah itu masalah semantik, yaitu apa? Makna itu. Nah, para Brahmana itu selalu memulai dengan apa? Dengan etimologi, kemudian bagaimana morfologinya, lalu setelah itu adalah semantik. Sintaksis itu nggak pernah diajarkan sama sekali. Itu subjek, objek, predikat itu nggak pernah diajarkan sama sekali. Karena apa? Karena itu apa? Yang penting itu makna katanya. Dari asal usul ini, kemudian bagaimana pembentukan katanya. Kemudian ini makna kata ini apa? Iya. Itu. Nah, setelah nanti setelah itu kita itu mengalami perubahan sistem pendidikan. Ketika dari Brahmana, sistem Brahmana, kemudian kita diajarkan oleh para orientalis barat dulu. Ya. Lalu mereka menggunakan sistem tata bahasa struktural, yaitu di situ ada subjek, objek, predikat, kemudian keterangan dan tetek bengeknya itu. Ini yang menyebabkan kita itu menjadi kacau di situ. Kenapa? Karena di dalam subjek, predikat, objek, keterangan ini tuh bisa diisi oleh apapun. Terus ini bisa dibolak-balik. Jadi karena prosesnya itu panjang ya, subjek, objek, predikat, manipulasinya itu lalu terjadi di mana-mana. Ya. Salah satu manipulasi yang tidak terasa sebagai manipulasi kan berubahnya dari denotasi ke konotasi. Nah, generasi berikutnya mungkin menganggap konotasi-konotasi yang dia kenal dari bapak ibunya itu sebagai denotasi. Ya itulah makanya. Nah akhirnya kita menjadi kehilangan semantik. Ya itu. Ya. Nah Mas Manu, sekarang kita akan mempersempit. Jadi ketika Indonesia dulu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan tiba-tiba menjadi negara, itu dengan kesadaran Brahmana apa tidak? Enggak sama sekali. Artinya bapak-bapak kita dulu memproklamasikan negara ini tiba-tiba menjadi sebuah negara republik, itu pun tidak dengan konsistensi semantik atau tidak. Kebahasaan tadi itu ya, epistemologis. Ya. Gitu. Itu lalu sudah memakai sistem sintaktik di Eropa itu, struktural Eropa itu. Makanya itu subjek bisa jadi objek, objek bisa jadi objek, jadi subjek. Sing salah jadi bener jadi salah. Iya. Jadi secara tata bahasa dan psikologi bahasa dia sangat memungkinkan pembolak-balikan, penggeseran, ambiguitas, konotatif gitu ya dan seterusnya ya. Jadi itu mungkin teman-teman membayangkan ini hanya soal kata, tidak. Kata itu kan menisbahkan sesuatu yang kita tunjuk, apa makanan, apa buah, apa benda, sampai tingkat demokrasi, pembangunan, gitu. Itu kan semua kan berasal dari kesadaran kata. Kalau penataan kebrahmanaan kata ini tidak disentuh dan tidak dijadikan pedoman ketika kita beralih dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan menjadi negara republik, kan terjadi kekacauan yang luar biasa, Mas. Ya memang. Karena apa? Karena lalu di dalam proses ini, proses sintaktik itu, kita itu kemudian ini tuh nyitak di dalam kepala ini berbagai macam aspek kehidupan tuh begitu. Oke, berarti kalau kita belajar dari Mas Manu ya, jadi kita dulu memakai apa yang Mas Manu sebut sistem Brahmana tadi, dengan epistemologinya, dengan sampai ke semantiknya gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita pakai cara berbahasa Eropa, subjek, objek, yang ada peluang-peluang manipulasi. Nah, karena kata itu kan dipakai untuk menyebut atau menisbahkan apa saja dalam urusan manusia. Apa urusan keluarga, urusan negara, urusan masyarakat, itu kan asal-usulnya dari kata, maka terjadi kekacauan. Mas. Jadi bisa disebut bahwa
kenapa kita kok mogol, kok magel, kok tidak matang-matang itu mungkin karena memang ada ketidaktepatan di dalam pengolahan Kenapa? semantik. Karena makna itu tidak pernah ditangkap dengan baik. Gitu. Karena apa? Karena sintaktik itu kan bisa bolak-balik. Makna itu kan tidak bisa pasti itu loh. Maka magel semua. Setiap denotasi menjadi konotasi. Iya. Terus generasi berikutnya menganggap bahwa konotasi yang dia dengar dari bapaknya itu adalah denotasi. Iya, itulah. Kan begitu. Akhirnya kebenaran itu menjadi bergeser jauh, Mas ya. Kebaikan bergeser jauh sehingga ketika kita mengurusi pembangunan, mengurusi jalan tol, mengurusi tata ekonomi, itu sejak awal dari etimologinya kita sudah tidak setia ya, gitu ya. Sudah minggrang-minggring, gingsar-gingsir itu loh. Wah itu loh. Jadi tidak ada kepastian itu loh. Ya. Nah, itu terutama pada epistemologi atau etimologi kata apa, Mas, yang kira-kira paling utama? Misalnya pemimpin, Brahmana. Kalau di Jawa kan gini, Mas, atau gini, saya tanya gini. Jadi ketika Indonesia merdeka itu kita sudah bukan Jawa lagi, bukan Sunda lagi, bukan Bali, bukan Bugis, bukan Batak, bukan Madura, gitu, Mas ya. Faktanya begitu ya. Sehingga kita itu sebenarnya membangun apa mulai 45 itu? Ya, kita meneruskan apa? Meneruskan pemikiran majikan kita dulu. Ya. Itu loh. Ya. Kita dulu kan jadi babu-babunya para kolonialis. Ya. Nah, itu yang kita teruskan tuh itu. Memang bapak-bapak perintis kemerdekaan kan sekolahnya juga di juragan-juragan itu di Amsterdam. Dengan Perhimpunan Indonesia dan seterusnya. Jadi akhirnya kita merdeka ini tidak meneruskan diri kita. Tidak. Kalau pakai cara gampangannya kita ini jambu berkembang jadi mangga. Iya. Gitu kan. Kita manggis tiba-tiba pengen jadi duren kan. Makanya. Gitu ya, Mas ya. Nah, itu penjelasan ilmiah, etimologis dan filologisnya seperti yang Mas Manu. Makanya sekarang itu kok kita tuh kalau tidak bisa bahasa Jawa enak saja limun itu aku rasa bahasa Jawa. Tetapi ketika tidak bisa bahasa asing, wah rasanya itu koyo-koyo ki sesuk karo nyemplung neraka tuh loh. Ya, sekarang kalau ngomong eksistensialisme, Mas ya. Berarti bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang anaknya bapak-bapak kita dulu ya. Bukan. Ini bangsa baru ya. Iya. Jadi dia tidak cemas kalau nggak bisa bahasa Jawa atau Sunda, tapi dia cemas kalau nggak bisa bahasa Inggris. Karena ternyata kita ini anaknya orang Barat. Atau orang Arab. Atau mungkin sekarang anak Cina. Korea itu sekarang. Anak Korea kan gitu ya. Nah, jadi ini kan sangat mendasar dan sangat berbahaya sekali untuk masa depan kita, Mas. Itu kan tidak hanya soal kehidupan sehari-hari, itu kan soal pembangunan negara, soal kepemimpinan nasional, soal sidang kabinet pun itu kan muatannya bukan muatan yang merupakan kontinuitas dari dulu, tapi ini sudah sesuatu yang baru dengan sintaksis tadi itu. Jadi kita memang tidak punya masa depan kecuali menjadi bangsa budak yang memang diresmikan perbudakannya pada tahun 45 itu kan begitu. Kan kita sendiri yang meresmikan. Karena kita memang tidak meneruskan apa yang sudah kita punyai dari bapak ibu kita sebelumnya. Sebetulnya tuh benihnya tuh sudah mulai tahun 28 itu. Benar. Gimana menjelaskannya, Mas? Waktu kita memilih bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan, itu kan yang diambil itu adalah dari bahasa Melayu. Tetapi itu bahasa Melayu pasar. Yang itu adalah bahasa, kalau bahasa Belandanya itu Brabeltaal, itu basa uraan itu. Nah, dari situlah makanya tidak pernah yang namanya pemikiran kenegaraan itu kok tidak uraan tuh nggak pernah tertata dengan dengan beradab itu nggak pernah. Kenapa? Karena memang dari awalnya saya dipilih itu boso-boso pasar itu sepanjang pesisir entah Sumatera, Kalimantan, Jawa sendiri. Tapi bukan yang Melayu-Melayu yang tinggi itu bukan gitu loh. Akibatnya ya sudah kita ini akhirnya pasar itu tadi. Karena semua yang berjalan itu pedagang-pedagang semua. Maka sekarang ini bahasa Indonesia itu bisanya tinggal padu. Itu. Bisanya hanya untuk bertengkar gitu ya? Iya.
Itu. Gitu ya. Tidak bisa untuk mencari kebenaran, tidak bisa untuk mencari untuk filosofi, untuk kebijaksanaan. Pokoknya tidak bisa untuk apa mengungkapkan hal-hal yang beradab itu nggak bisa.